bicarakan soal azikra, ini kan masih ada perseteruan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai wakaf dan hibah secara umum itu seperti apa, Pak? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Ada beberapa konstruksi hukum terkait dengan wakaf dan hibah. Wakaf masuk ke dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kalau hibah terkait dengan harta. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Jadi ada hibah, ada wasiat, ada waris di sana. Wakaf dari kata Arab, bahasa Arab namanya wakafah, artinya diam. Artinya sesuatu yang sudah diberikan dari wakif kepada nasir. Wakif itu pemberi wakaf kepada nasir penerima wakaf dan diikrarkan di depan pejabat pembuat akte ikrar Kementerian Agama. Apa sih yang bisa diwakafkan? Ada barang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak. Mayoritas memang barang yang tidak bergerak seperti tanah, ruko, bangunan, sawah, dan lain-lain. Yang bergerak ya bisa uang, bisa mobil, kendaraan, dan lain-lain. Namun setelah diikrarkan, wakaf tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh diambil kembali. Itu sebenarnya dasar dari wakafah itu. Artinya diam itu maksudnya itu. Tidak boleh bergerak. Kalau sudah diwakafkan, sudah dibacakan ikrar wakafnya di depan pejabat pembuat akte ikrar wakaf dari Kementerian Agama atau KUA setempat, itu tidak boleh diambil lagi. Makanya nanti ada sebuah badan yang mengelola itu, namanya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jadi tanah-tanah yang sudah sah sebagai tanah wakaf atau mungkin yang bergerak, uang dan lain-lain, itu akan diinventarisir di Badan Wakaf Indonesia. Tidak boleh diambil lagi oleh keluarganya atau pemberi yang namanya wakif. Bang, permasalahannya di sini mengenai tanah wakaf ini, jika suami istri tapi suami sudah meninggal, tapi mantan istrinya masih tinggal di tanah wakaf ini, secara hukum seperti apa? Secara hukum harus dilihat lagi, betul nggak itu tanah wakaf? Kan harus dilihat lagi kan? Atau jangan-jangan belum diikrarkan wakaf. Syarat dari wakaf lagi-lagi atau sekali lagi harus diikrarkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan itu dari Kementerian Agama, biasanya dari KUA gitu, setempat, sesuai dengan kecamatannya, karena KUA kan sesuai kecamatan wilayah dari sana. Kemudian diserahkan kepada nazir. Nazir itu penerima wakaf, penerimanya bisa perorangan, bisa badan hukum. Nah, itu harus dilihat lagi apakah tanah tersebut betul sudah menjadi tanah wakaf dan sudah terdata di Badan Wakaf Indonesia, atau mungkin katanya sudah diwakafkan padahal mungkin belum. Kalau belum, sah sebagai ahli waris. Ahli waris di Indonesia menganut hukum waris yang ada di Indonesia. Ada hukum waris adat, hukum waris perdata barat, ada hukum waris Islam atau kita sebut faraid. Dan istri adalah layering pertama waris tadi. Jadi kalau misalnya belum diwakafkan, belum diikrarkan di depan pejabat pembuat akte ikrar wakaf tadi, artinya masih sah milik dari ahli waris, baik itu ibunya, anaknya, atau suhulnya, jadi ibu dari almarhum pewaris. Itu sah-sah saja. Memang fundamentalnya harus dilihat tanah tersebut betul nggak sudah menjadi tanah wakaf. Kalau belum, berarti masih milik ahli waris, dalam hal ini istri, anak-anaknya, atau ibu dari pewaris yang sudah meninggal. Jadi harus dilihat dulu faktanya. Kita nggak bisa bilang wakaf kok diambil kembali, karena di pasal di undang-undang tersebut nomor 41 tahun 2004 tidak boleh diambil kembali, tidak boleh dijual, tidak boleh diagunkan, tidak boleh dijaminkan. Dari situ kan jelas bahwa kalau sudah jadi tanah wakaf atau menjadi wakaf, baik bergerak atau tidak bergerak hartanya, itu tidak boleh diambil lagi. Oke. Kalau pembagian harta wakaf untuk istri itu seperti apa? Harta wakaf itu tidak boleh dibagi. Artinya mungkin pada saat pewaris sudah meninggal, mungkin almarhum sudah meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta waris. Ahli warisnya ada istrinya, ada 3, ada anak-anaknya yang sah secara negara ya. Harus dilihat lagi yang menikah secara negara siapa saja. Kalau secara agama berarti kan nggak dapat sama sekali.
Kemudian anak-anaknya yang sah secara negara dilahirkan bahwa anak sesuai dengan anak kandung secara negara perkawinannya. Itu harus dilihat lagi siapa yang berhak mendapatkan waris tersebut gitu. Baru setelah itu dari semuanya, misalnya ada 10 rumah misalnya, bisa jadi yang diwakafkan hanya 3. Artinya 7 itu masih milik ahli waris. Namun masyarakat mungkin melihatnya adalah infonya semuanya diwakafkan. Nah kalau sudah diwakafkan, dilihat lagi betul nggak ada akte ikrar wakafnya di depan pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Kalau itu ada, ya berarti memang tanah wakaf semuanya. Nah ini yang harus dilihat dulu nih fundamental sebelum masuk terkait misalnya ada pencemaran nama baik dan lain-lain. Jadi harus lihat lagi yang diwakafkan itu semua hartanya dari almarhum atau hanya sebagian harta dari almarhum. Nasirnya siapa? Penerima wakafnya. Itu harus ditanya lagi, nasirnya siapa? Kalau wakifnya berarti almarhum dan keluarganya. Nah, nasirnya penerima wakafnya itu siapa? Berarti secara hukum jika ada harta yang seperti itu tapi dia masih tinggal di sana bersama suami barunya, sah-sah saja. Makanya tadi pada saat wakif pemberi wakaf itu mewakafkan hartanya, apakah semuanya? Ada 10 rumah contohnya misalnya, yang diwakafkan ternyata hanya 3, 7 itu untuk ahli waris. Kemudian pewaris meninggal, almarhum suaminya meninggal. Apakah boleh menikah lagi? Ya boleh saja. Kemudian apakah boleh tinggal di rumah dari istrinya? Ya boleh saja. Karena apa? Ya memang istrinya menerima waris dari pewaris tadi. Dan belum tentu itu tanah wakaf. Belum tentu itu hasil wakaf. Bisa jadi memang rumah waris yang diwariskan dari pewaris. Tapi jika terjadi suatu kasus seperti pemindahan dari wakaf ke hibah, secara hukumnya seperti apa? Di Undang-Undang Nomor 41 lagi-lagi di 2004 tidak boleh, di pasal 40 kalau nggak salah, bahwa pada saat sudah diikrarkan, kan ada rukun wakaf kan, ada pemberi wakaf namanya wakif, ada penerima wakaf namanya nasir, ada barang yang mau diwakafkan. Barangnya apa nih? Apakah bergerak atau tidak bergerak? Kalau bergerak, apa jenisnya? Uang dan lain-lain, mobil, berarti ada BPKB-nya. Kalau memang tanahnya apa nih? SHM, apa AJB atau PPJB atau tanah tumpang sari, tanah milik negara misalnya. Karena sudah 20 tahun tanah garapan. Nah, dari sana baru di depan saksi dan pejabat pembuat akte ikrar talak diikrarkan, disumpah di situ bahwa tanah tersebut milik wakif secara sah dan secara hukum akan dijadikan wakaf. Penerimanya siapa? Nasirnya, namanya orangnya atau organisasi, misalnya yayasan atau organisasi persekutuan atau apa, boleh-boleh saja. Itu sah-sah saja. Kemudian setelah itu tanah sudah beralih ke nasir. Artinya sudah menjadi tanah wakaf atau barang wakaf dan tidak boleh diambil kembali. Itu konsekuensi perdata atau sudah bisa pidana? Kalau dari konseptual pidana atau perdata, di situ jelas kalimatnya dilarang. Dilarang untuk menjual, menjaminkan ruislak atau kita sebut tukar guling tanah-tanah yang sudah diwakafkan. Kecuali memang ada kecualinya. Di situ ada proyek nasional, misalnya bikin jalan tol, bikin jalan jembatan dan lain-lain. Tapi itu pun nanti harus tukar gulingnya sesuai dengan nilai yang diwakafkan. Misalnya di sana nilainya 1 miliar, berarti pemerintah harus memberikan 1 miliar tanah di mana gitu. Jadi harus sepadan nanti nilainya. Kecualiannya hanya itu. Namun tidak boleh diambil lagi, tidak boleh dijaminkan ke bank, tidak boleh menjadi agunan karena sudah menjadi milik Badan Wakaf Indonesia. Itu masalah tentang tanah. Sekarang kalau masalah uang, seperti yang sudah Bang Firman tadi jelaskan, ada uang senilai 69 miliar dikatakan seperti itu, yang awalnya dikatakan wakaf kemudian berubah menjadi hibah. Nah, tindakan seperti itu pidana juga, bisa dipidana bagaimana? Harus dilihat lagi betul nggak uang itu uang wakaf sebenarnya.
Sebenarnya yang bisa tahu adalah yang bersangkutan. Apakah nilai 69 miliar atau berapapun nilainya itu uang wakaf yang diwakafkan dari wakif, wakifnya berarti mungkin almarhum gitu kan, kepada siapa? Nazirnya pun siapa gitu. Kalau memang betul itu tercatat dan sudah diikrarkan wakafnya di depan pejabat tersebut, ya berarti itu adalah harta wakaf dan tidak boleh dipindahkan menjadi hibah ataupun beli apa gitu, karena memang itu adalah uang wakaf. Harus ditanya bukan hanya ke wakifnya, mungkin wakif sudah meninggal, ditanya ke nazirnya. Nazir itu penerima wakafnya. Uang tersebut apakah betul diwakafkan dan sudah ada ikrarnya, sudah ada tertulisnya, atau jangan-jangan itu masih uang warisan. Kalau uang warisan sah-sah saja mau dipakai untuk apapun, karena mereka ahli waris, istri ahli waris, anak ahli waris, ibunya bapaknya ahli waris juga. Jadi harus ditanya selain ke pejabatnya, harus tanya ke nazir yang penerima wakafnya. Itu uang senilai sekian miliar itu sebenarnya sudah tercatat nggak menjadi wakaf gitu. Atau jangan-jangan masih belum tercatat. Kalau belum kan berarti sah-sah saja ahli waris untuk menggunakan uang itu, apakah untuk bikin usaha, beli kendaraan, beli tanah dan lain-lain, itu sah-sah saja. Jadi fundamentalnya harus dilihat lagi, itu uang tersebut sudah tercatat di Badan Wakaf Indonesia nggak, dan sudah diikrarkan wakaf. Tanyanya ke nazir penerimanya. Misalnya penerimanya lembaganya siapa? Apakah lembaganya yayasan, apakah lembaganya persekutuan, atau mungkin yayasan dari almarhum misalnya. Itu harus ditanya. Pengurus yayasan itu pasti nazir, penerima dari wakaf tersebut. Itu uang wakaf atau tidak? Kalau tidak, ya sah-sah saja dong ahli waris menggunakan uang tersebut untuk keperluan harian atau membeli atau bikin bisnis dan lain-lain. Jadi harus ditanya itu sebenarnya ke nazir, karena wakifnya kan sudah almarhum, jadi nggak mungkin bisa lagi kan, harus ke nazirnya. Nazirnya siapa? Yayasan. Nah yayasan kan ada pengurusnya, ada ketua yayasan, ada anggota. Itu ditanya, ada nggak aktenya? Kalau ada ya berarti ada kesalahan, berarti mungkin masuk ke sebuah tindak pidana namanya penggelapan dalam wakaf. Bisa saja terjadi seperti bisa itu. saja terjadi. Oke. Sekarang kan kasus ini sudah berlarut-larut sampai ke tuduhan-tuduhan seperti itu, seperti pencemaran nama baik lah jatuhnya. Ada pihak yang merasa dirugikan karena merasa dituding dirinya sudah membawa kabur uang ini. Secara konsekuensi hukum seperti apa? Kalau sudah ada sebuah LP, laporan polisi, artinya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat sudah berakhir, karena sudah ada sebuah upaya hukum yang namanya laporan polisi, dan itu adalah pidana, mulai darinya pidana. Tinggal nanti dibuktikan betul nggak terlapor itu melakukan tindak pidana penghinaan di pasal 310, 311 KUHP, dijungtokan kalau memang melalui media internet, berarti ke Undang-Undang ITE dan ayat 3. Namun ancaman hukumannya kan sekarang udah turun jadi 4 tahun. Kalaupun terbukti juga kan tidak mungkin bisa langsung ditahan. Dan pasal ini agak sulit kalau memang tidak memiliki alat bukti tambahan selain dokumen. Harus ada saksi ahli, harus ada saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana, jadi panjang sebenarnya. Makanya kami sebagai praktisi hukum sebenarnya menyarankan jangan selalu apapun tuh bikin LP gitu. Kenapa sih tidak melakukan mediasi? Kenapa tidak melakukan silaturahmi? Toh ada namanya metodologi restoratif justice di setiap penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Supaya apa gitu loh? Supaya ikannya dapat, airnya nggak keruh gitu loh. Kalau gini kan sudah menjadi hal yang bola liar. Disangka melakukan penghinaan, penyebaran berita bohong dan lain-lain. Belum tentu juga. Dan proses hukum itu tidak sebentar. Apalagi kalau sudah pencemaran nama baik, butuh 3 ahli, ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE. Betul nggak? Mungkin ini bisa sebagai edukasi juga dari Bang Firman, kan ini kejadian juga dilaporkan di Bogor, di Polres Bogor, tapi pihak yang satunya melaporkan juga di Polres Selatan. Iya, artinya bebas-bebas saja.
Tapi pelaporan itu harus sesuai dengan lokusnya. Jadi lokus delikti tindak pidana tersebut. Kalau memang di Bogor ya idealnya harus di Bogor. Karena Bogor itu yang kami tahu masuk ke Polda Jabar. Jadi kalau memang mau masuk ke Polda berarti ke Polda Jabar yang ada di Bandung. Namun ya biarkan polisi melakukan sebuah penyelidikan. Ini kan masih penyelidikan, belum penyidikan. Jadi nanti akan dipanggil di BAI pelapor, di BAI saksi, dokumen, termasuk ahli di sini. Kemudian baru dipanggil namanya terlapor. Setelah itu melakukan gelar perkara, apakah sudah pantas terlapor ini naik menjadi tersangka atau bahkan bisa jadi SP3 dihentikan penyelidikannya. Jadi lebih baik kalau menurut saya damai saja lah gitu kan antara pelapor dan terlapor. Toh mereka juga kan satu lingkungan, mungkin pertemanan, persaudaraan gitu. Kenapa sih harus apa-apa harus langsung masuk ke upaya hukum gitu loh. Dan itu panjang dan akibatnya bisa ada dendam nanti. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama.